kami dari kelompok kritik ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Pak Aulia Zadani, absen 16, dan rekan saya Nabil, absen 10. Saya Cecilia Azara, absen 8. Saya Sarasana absen. Kritik adalah respon berupa penilaian objektif dan seimbang mengenai suatu hal. Kritik kerap disampaikan dalam menanggapi suatu pernyataan, opini, kebijakan, dan sebagainya. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani, yakni kritikos, yang memiliki arti cari pembeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kritik memiliki definisi kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kalimat yang mengungkapkan ketidaksepakatan atau mengkritisi suatu karya atau tulisan. Kalimat kritik dapat disampaikan secara negatif untuk mengkritisi atau mengungkapkan kelemahan suatu karya. Dalam arti lain, kritik adalah ciri pembeda dari suatu pendapat terhadap pendapat lain yang berdasarkan dengan pengamatan dan penganalisian terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikan terhadap suatu posisi mendukung atau tidak mendukung, bertentangan atau tidak bertentangan dengan objek yang dikritik tersebut. Ciri kritik sastra diantaranya adalah 1. Kritik berupa tanggapan terhadap sebuah karya sastra. 2. Kritik mengandung unsur penelitian, analisis, interpretasi, dan evaluasi. 3. Kritik bersifat objektif karena merupakan pendapat pribadi. 4. Memaparkan pesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Selain berisikan kritikan, sebuah kritik juga bisa mengandung pujian atau apresiasi. Jenis-jenis kritik dibedakan menjadi beberapa jenis, adapun dari beberapa jenis tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penerapannya dan cara kerja kritikus. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. 1. Kritik induktif. Kritik induktif adalah kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam karya. 2. Kritik judisial. Kritik judisial adalah kritik yang menganalisis dan menerangkan efek karya berdasarkan permasalahan organisasi, teknik, serta dapat gaya penulisannya. Kritik ini atas dasar standar umum tentang kehebatan dan kebiasaan. 3. Kritik impresionistik. Kritik impresionistik adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam berdasarkan cara kerja kritikus. 1. Kritik impresionistik. Kritik impresionistik adalah kritik berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Jadi dalam kritik impresionistik, selera pribadi amat berperan, padahal selera pribadi itu berubah-ubah setiap sesuai perkembangan kepribadian orang lain. 2. Kritik penghakiman. Kritik penghakiman adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu. Hal itu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. Kritik teknis. Kritik teknik adalah kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya agar pengarangnya dapat memperbaiki kesalahan di kemudian hari. Indikasi unsur kritik. Pada dasarnya, kritik adalah tanggapan atau komentar. Namun tanggapan tersebut dapat disertai dengan penilaian atas baik buruknya objek atau subjek yang dikritik. Kritik tidak dibuat untuk menjatuhkan, sebaliknya orang yang dikritik harus mampu memilah mana saja kritik yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya. Sebelum menulis atau menyusun kritik, kita harus mengenal unsur-unsur kritik secara berikut. 1. Membahas tentang sebuah karya. 2. Penilaian dilakukan secara objektif didasarkan atas data objektif yang benar-benar ada. 3. Sinopsis karya. Unsur ini berisi kritikan karyanya yang biasanya diterbitkan tanpa narasi atau ringkasan dari karya tersebut. 4. Alasan logis atau kajian teori yang mendukung. 5. Menggunakan kajian teori yang mendukung. Unsur ini bertujuan untuk memudahkan dan menyamakan antara data dalam karya dan teori yang ada. Teks kritik. Kebahasaan teks kritik adalah sebagai berikut. 1. Tesis atau pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, ataupun argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kisah tentang anak yang memiliki bakat luar biasa dalam seni lukis namun terhambat karena kemiskinan keluarganya. Ia harus rela meninggalkan sekolah untuk bekerja membantu orang tuanya. 2. Argumen. Pada tahap ini penulis menyajikan argumen-argumen
Argumen ini bisa mencakup pandangan, penilaian, dan interpretasi penulis terhadap karya tersebut. Penulis juga dapat mendukung argumen mereka dengan bukti konkret dan teks. Contoh kutipan atau referensi lainnya yaitu jika tokoh utama memiliki mimpi untuk menjadi seorang penulis, namun keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya. 3. Penegasan ulang. Tahap terakhir melibatkan penegasan ulang dari pokok argumen yang telah dibuat sebelumnya. Penulis menyajikan kesimpulan dan menegaskan pandangan atau penilaian mereka terhadap karya, memberikan ringkasan singkat dan memastikan membaca memahami pesan keseluruhan yang ingin disampaikan dalam teks kritis ini. Contohnya, Ika terus berusaha untuk meraih mimpinya dengan belajar tekun di sekolah. Dia juga mendapat dukungan dari teman-temannya di Laskar Pelangi yang selalu menyemangat. Teks kritik memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Pernyataan persuasi. Pernyataan persuasi pada teks berbentuk kritik sastra. Kalimat yang agakkan tidak secara jelas mencirikan kalimat persuasif secara umum. Pernyataan yang disampaikan penulis mengulas hal dengan data atau yang logis bertujuan agar mengunggah pemikiran pembaca sehingga akhirnya pembaca setuju dengan ide yang disampaikan pemilik. 2. Pernyataan fakta. Dalam kritik, pendapat penulis disajikan berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari sudut pandang tertentu dengan disertai fakta-fakta pendulang. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. 3. Pernyataan menilai. Pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari yang diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. 4. Istilah teknik. Istilah teknik merupakan kosakata yang berkaitan pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Hal ini terkadang perlu dilakukan agar penulis dan pembaca dapat sepaham pada suatu pembahasan tertentu yang dijelaskan secara detail. 5. Kata kerja. Kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, bukan berupa tindakan atau aksi yang bisa diamati secara fisik. 5. Menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Kata kerja yang dimaksud antara lain memendam, mengendalikan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Kritik berdasarkan pengetahuan objek kekajian adalah karya misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, art atau lukisan. Adanya deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel, menyajikan data objektif berdasarkan pandangan penulis. Penilaian berhadapan karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Dalam membandingkan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Langkah membuat kritik. 1. Menentukan karya yang akan dikritik. 2. Menganalisis karya yang akan dikritik. 3. Membuat sinopsis karya. 4. Menembus kerangka teks kritik meliputi pertanyaan umum, argumen berupa kelemahan dan kelebihan karya dan kesimpulan. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks itu. 6. Menyunting teks kritik. 7. Publikasi. Langkah menyusun kritik. 1. Menulis kritik. Kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. 2. Kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritik. 3. Kritikus harus menemukan data-data penunjuk dan alasan logis untuk mendukung pernyataan yang diberikan. 4. Kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tapi harus seimbang dengan kelebihannya. 5. Jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya.